Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Muhlis dengan NIM 2120203870232039 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Adapun video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling, yaitu apa definisi etika konselor. Etika dalam konselor merupakan suatu aturan yang harus dilakukan oleh seorang konselor dan hak-hak klien yang harus dilindungi konselor dari konseling. Kemudian, dasar kode etik konselor yang pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 tentang Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Kemudian, tujuan kode etik konselor. Tujuan kode etik konselor yaitu sebagai panduan perilaku, membantu mengembangkan layanan konseling, mendukung misi organisasi profesi sebagai landasan dalam menyelesaikan suatu masalah konselor, dan melindungi konselor dari konseling. Dan yang terakhir, etika konselor dalam proses konseling. Professional responsibility. Selama proses konseling berlangsung, seorang konselor harus bertanggung jawab terhadap klien dan dirinya sendiri. Adapun yang perlu diperhatikan, responding fully artinya konselor harus bertanggung jawab untuk memberi perhatian penuh terhadap klien selama proses konseling. Kedua, terminating appropriately. Kita harus bisa melakukan terminasi, menghentikan proses konseling secara tepat. Kemudian, evaluating the relationship, relasi antara konselor dan klien haruslah relasi yang terapeutik, namun tidak menghilangkan yang personal. Counselors responsibility on themselves. Konselor harus dapat membangun kehidupannya sendiri secara sehat sehingga ia secara spiritual, emosional, dan psikal. 2. Confidentiality. Konselor harus menjaga kerahasiaan klien. Ada beberapa hal yang perlu penjelasan dalam etika ini, yaitu dinamakan privileged communication. Artinya konselor secara hukum tidak dapat dipaksa untuk membuka percakapannya dengan klien, namun untuk kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan, hal seperti ini bisa bertentangan aturan dari etika itu sendiri. Dengan demikian, tidak ada kerahasiaan yang absolut. Dan yang ketiga, conveying relevant information to the person in counseling. Maksudnya, klien berhak mendapatkan informasi mengenai konseling yang akan mereka jalani. Informasi tersebut adalah counselor qualification. Konselor harus memberikan informasi tentang kualifikasi atau keahlian yang dimiliki. Konselor harus memberikan informasi tentang hasil yang dicapai dalam konseling dan efek samping dari konseling. Konselor harus memberikan informasi kepada klien berapa lama proses konseling yang akan dijalani oleh klien. Konselor harus bisa memprediksikan setiap kasus membutuhkan berapa kali pertemuan, misalnya konselor dari klien sekali selama 15 kali, kemudian sebulan sekali dan setahun sekali. Alternatif to counseling. Konselor harus memberikan informasi kepada klien, membawa konseling bukanlah satu-satunya jalan untuk sembuh, dan faktor lain yang berperan dalam penyembuhan, misalnya motivasi klien, natur dari problem. Kemudian, the counselor influence. Konselor mempunyai pengaruh yang besar dalam relasi konseling, sehingga ada beberapa hal yang perlu konselor
waspadai yang akan mempengaruhi proses konseling dan mempengaruhi efektivitas konseling, yaitu the counselor needs, yaitu kebutuhan pribadi seorang konselor perlu dikenali, diwaspadai supaya tidak mengganggu efektivitas konseling. Kemudian authority, pengalaman konselor dengan figur otoritas juga perlu diwaspadai karena akan mempengaruhi proses konseling jika kliennya juga figur otoritas. Kemudian sexuality, konselor yang mempunyai masalah seksualitas yang belum terselesaikan akan mempengaruhi pemilihan klien, terjadinya bias dalam konseling dan resistance atau negative transparency. The counselor's moral and religious values, nilai moral dan religius yang dimiliki konselor akan mempengaruhi persepsi konselor terhadap klien yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ia pegang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.